Halo, selamat sore pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Afiani Malik dalam Metro Highlights. Para calon presiden adu cepat untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah kalangan. Bagaimana silaturahmi Jokowi ke sejumlah ulama di Yogyakarta dan juga Jawa Timur? Kami akan membahasnya dalam dialog di Metro Highlights. Dan ulasan Metro Highlights akan mengangkat mengenai fenomena pemimpin muda yang memberikan secercah harapan. Bersama saya Afiani Malik, kita langsung mulai. Inilah Metro Highlights selengkapnya. Bagaimana memperbaiki, bagaimana membenahi, bagaimana kita kalau memegang, insya Allah kalau Allah mengizinkan, kira-kira step-stepnya seperti apa. Semua ini sekarang terlantar seluruh. Ini yang mau kita beri. Dan ini bukan hanya bukan ini cita-cita kemerdekaan sudah. Pasca Capres PDI Perjuangan dan Nasdem Joko Widodo dijagokan oleh Yusuf Kala untuk bisa memenangkan pemilu presiden dalam satu putaran. Hal ini disampaikan oleh Kala pada pertemuan singkat keduanya di Bandara Halim Perdana Kusuma pagi tadi. Sama-sama putih, saya ada merahnya. Joko Widodo secara tidak sengaja bertemu dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala di Bandara Halim Perdana Kusuma saat akan memulai kunjungan politiknya ke sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tengah pertemuan singkat itu, keduanya menyapa sejumlah wartawan. Kala menanggapi sejumlah pertanyaan wartawan tentang kemenangan Jokowi dan kemungkinan Pilpres akan berlangsung satu putaran. Kebetulan atau gimana? Kebetulan. Iya. Ini. Pak Jokowi kan dia sudah mendeklarasikan sebagai capres nih Pak. Bapak sendiri melihat gimana sih Pak? Pak Jokowi menang nggak nih sih kira-kira atau gimana? Insya Allah. Doa. Ini mendukung Bapak Jokowi berarti ya? Saya sudah presiden juga. Presiden PMI kan. Pak, Pilpres itu bagusnya satu putaran atau dua putaran sih Pak? Kalau bicara bagus, pasti bagus yang satu daripada dua kan. Tapi aman. Nama Kala sebelumnya santer disebut sebagai bakal cawapres Joko Widodo. Dia diperkirakan menjadi salah satu kandidat pendamping Joko Widodo di samping Mahfud MD dan Ria Mizar Triakudu. Joko Widodo sebelumnya mengatakan sudah mengantungi satu nama cawapres yang akan mendampinginya pada pemilu presiden mendatang. Tim Liputan Metro TV. Usai bertemu dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Joko Widodo memenuhi jadwal kunjungannya ke dua tempat di Yogyakarta. Di Yogyakarta, Jokowi bertemu dengan mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif. Jokowi tetap bungkam perihal nama cawapres yang akan dideklarasikan seminggu lagi. Lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Gubernur DKI Jakarta sekaligus Capres PDIP Nasdem Joko Widodo tiba di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta menggunakan pesawat milik pengusaha dan Wakil Ketua Umum PKB Rusdi Kirana. Di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, Jokowi menyempatkan bersenda gurau dengan Ketua KPK Abraham Samad. Keduanya membantah ada pertemuan yang sengaja diatur. Habis kasih kuliah di sana, pemberantasan korupsi. Terus mau balik, ketemu Mas Jokowi, si tuan rumah Jogja. Saya no comment itu. Di Yogyakarta, Jokowi menyambangi kediaman mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif yang menyatakan dukungannya secara pribadi kepada Capres PDIP Nasdem itu. Dukunglah ini ya, walaupun jangan pakai terah-terah lah sekarang. Jangan terah-terah itu enggak apa lagi ya. Demokrasi itu siapapun dari kader itu maju. Yang bisa mendampingi Pak Jokowi untuk membenahi tadi masalah bangsa ini. Itu aja. Apakah mengerti ekonomi? Yang muda yang tua bagusnya Bu ya? Itu enggak ada, pikir umum enggak penting. Dari rumah Buya Syafi'i, Jokowi berkunjung ke sekolah taman siswa. Jokowi tetap bungkam perihal nama cawapres yang disebutnya telah mengerucut kepada satu nama. Ada Pak Ria Mizar dan juga satu lagi dari mantan model untuk kesan-kesan. Seminggu Pak ya. Dari Yogyakarta, Jokowi bertolak ke Surabaya, Jawa Timur, bertemu mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah pondok pesantren di Jombang. Tim Liputan Metro TV. Rentetan agenda Capres PDIP Nasdem Joko Widodo di Yogyakarta dan juga Jawa Timur disebut pengamat politik sebagai bagian dari pendekatan kepada partai dan juga massa berbasis Islam untuk mendapatkan dukungan pada Pilpres 9 Juli mendatang. Jokowi bahkan terang-terangan meminta Khofifah sebagai juru bicaranya.
Di Jawa Timur, Joko Widodo mengawali pertemuan dengan Khofifah Indar Parawansa, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan. Jokowi memastikan telah meminta Khofifah untuk menjadi juru bicara, sekaligus membantu mendeklarasikan pencapresan dirinya. Ya nantilah, yang jelas beliau ini kan figur yang punya track record yang baik. Figur yang dikenal tidak hanya di Jawa Timur loh, di seluruh Indonesia. Jadi kalau berbicara pasti didengar dan dipercaya. Setelah bertemu dengan Khofifah selama 1 jam, rombongan Jokowi melanjutkan perjalanan menuju Jombang untuk berkunjung ke Pondok Pesantren Goang dan berziarah ke makam Gus Dur. Capres PDIP Nasdem Joko Widodo tidak hanya ditemani kader dan fungsionaris PDIP saat melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh di Yogyakarta dan Jawa Timur. Tapi juga ada perwakilan PKB, yaitu Ketua DPP PKB Marwan Jafar yang notabene menyatakan partainya telah mendukung pencapresan Jokowi. Soal waktu, saya kira dalam waktu yang secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya akan kami segera putuskan, dan tentu nanti ada deklarasi bersama. Safari politik Jokowi ke sejumlah tokoh di Yogyakarta dan Jawa Timur dinilai pengamat politik Jayadi Hanan sebagai bentuk bagian dari pendekatan dengan partai politik dan massa berbasis Islam yang tengah menjadi incaran jelang pemilihan Presiden 9 Juli mendatang. Masyarakat bisa melihat, oh ternyata Jokowi ngerti juga atau bisa juga toh berhadapan bermain politik di tingkat nasional. Jadi tidak hanya seperti dituduhkan selama ini, dia cuma bisa belusuan gitu, belusuan ke bawah. Ternyata dia bisa juga bernegosiasi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan para pendekar politik nasional itu. Di Yogyakarta, Jokowi bertemu dengan mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif yang menyatakan dukungan pribadinya kepada Jokowi. Namun, tokoh yang akrab disapa Buya Syafi'i ini enggan menyebut dukungan terhadap nama tertentu untuk cawapres Jokowi. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, PDI Perjuangan tidak hanya melakukan pendekatan terhadap sejumlah partai Islam. Capres mereka yang juga didukung oleh Partai Nasdem, Joko Widodo, hari ini bertemu dengan sejumlah ulama berpengaruh di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pengamat politik menilai ini merupakan bagian dari partai tersebut untuk merebut hati massa Islam pada Pilpres mendatang. Dalam 2 hari ini, Joko Widodo melakukan sowan politik ke sejumlah pondok pesantren dan bertemu dengan sejumlah ulama berpengaruh di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sejumlah tokoh dari kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama seperti Buya Syafi'i Ma'arif dan Solahuddin Wahid adalah beberapa tokoh yang disambangi oleh Jokowi. Pengamat politik Sukardiri Nakit menilai langkah ini merupakan upaya untuk membangun atau merintis koalisi dengan sejumlah partai Islam. Kesimpulannya kira-kira gini, peran ulama untuk pemilu presiden 2014 ini penting. Karena beliau-beliau itulah yang sebenarnya melakukan endorsement siapa tokoh yang harus didukung oleh partai. Fenomena mendekati ulama memang terbiasa dari pemilu ke pemilu. Tetapi khusus untuk tahun ini mungkin lebih efektif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Justru karena partai Islam ada di tengah-tengah partai-partai Islam itu. Perolehan suaranya di pemilu legislatif. Sowan politik Joko Widodo ke sejumlah tokoh dan ulama ini dilakukan seiring dengan langkah PDIP dan Nasdem yang terus mendekati sejumlah partai Islam seperti PKB dan P3 untuk membangun koalisi mengusung Joko Widodo sebagai capres. Wasekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, sejauh ini menilai komunikasi dengan sejumlah partai Islam sudah terjalin baik, khususnya dengan PKB. Alhamdulillah, suatu gerak dinamis baik itu dari PKB, kemudian juga dari P3 itu semakin positif. Meskipun sekali lagi, kalau PKB di dalam rapat DPP Partai telah menyatakan bahwa suasana kebatinannya lebih dekat kepada PDI Perjuangan, kemudian kalau P3 masih ada proses di internal P3 yang masih berjalan. Tentu saja kami mendukung proses itu karena di dalam kerjasama politik ini kami menempatkan kedaulatan setiap partai politik untuk mengambil keputusan secara bebas. Koalisi dengan sejumlah partai Islam diperkirakan akan menambah basis dukungan massa untuk pencapresan Jokowi pada Pilpres mendatang. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, hari ini Jokowi silaturahmi ke sejumlah ulama di Yogyakarta dan juga Jawa Timur yang merupakan basis massa Ormas Islam Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama. Hal yang juga jamak dilakukan oleh kontestan lainnya. Sebenarnya seberapa penting restu para ulama ini bagi kontestan pemilu dan bagaimana juga polarisasi dukungan massa Islam tradisional dan moderat kepada calon presiden yang masing-masing diklaim menjadi basis massa parpol peserta pemilu. Kita langsung membahasnya dengan di studio sudah ada narasumber di
sebelah saya sudah ada Wasekjen Partai Nasdem, Mas Willy Aditya. Selamat sore. Sore, Ami. Bang Willy saya panggil ya. Saya biasa panggilnya Bang Willy soalnya. Dan kemudian ada pengamat politik Mas Gun-Gun Herianto. Selamat sore. Selamat sore. Mas Gun-Gun. Hari ini kita menyaksikan ada silaturahmi yang kembali dilakukan oleh Jokowi. Kalau kemarin juga ada peresmian dari tim sukses nasional pemenangan Jokowi kemarin, apakah ini juga agenda dari hasil yang diresmikan kemarin? Ya, kemarin kita mengkonsolidasikan tim nasional untuk pemenangan pemilu presiden khusus untuk Pak Jokowi. Nah, agendanya tentu kita hari ini yang Afi bilang tadi salah satu bentuk tindak lanjutnya. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini memiliki keterbatasan waktu tentunya sebagai kepala daerah. Beliau bisanya weekend gitu, Sabtu Minggu, maka kemudian digeber betul. Nah, memang yang prioritas kita adalah mendatangi ulama-ulama. Kenapa? Karena kita tahu moral force selama ini, apalagi tadi Pak Jokowi sarapan pagi dengan Buya Syafi'i. Kita tahu selama ini Buya Syafi'i paling keras berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar gitu, bagaimana tentang keperosotan moralitas bangsa. Beliau berdiskusi, ini bukan kali pertama mungkin Pak Jokowi bertemu dengan Buya Syafi'i. Ada sebelumnya Pak Jokowi juga sudah intens berkomunikasi, berdialog, bahkan meminta saran dan pandangan tokoh-tokoh ulama. Mengapa silaturahmi yang kali ini penting ke Jawa Timur dan juga Yogyakarta bertemu dengan para tokoh Islam, kiai dan ulama di sana? Iya, kenapa penting, Afi? Karena tentu koalisi ini tidak hanya bangunan dari partai politik. Kita membutuhkan support yang secara real oleh basis dukungan. Kita tahu kekuatan Islam yang paling mayoritas itu adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Inilah yang akan menjadi bersama-sama, walaupun tidak secara institusional, tetapi peran dan figuritas pengaruh dari kiai-kiai, dari Buya ini sangat besar sekali. Oke, Mas Gun-Gun, kalau kita lihat petanya, ada polarisasi. Bagaimana peta dukungan masa Islam, ada tradisional dan juga moderat terhadap capres atau parpol tertentu? Seperti apa sih? Ya, saya melihat kalau dalam pilpres itu kan nanti lebih banyak sebetulnya yang menjadi pertimbangan adalah figur ya. Figur yang mereka akan pilih. Tentu ini terkait juga dengan basis-basis dukungan. Makanya saya tadi mengomentari terlebih dahulu datangnya Pak Jokowi ke sejumlah tokoh. Itu bisa kita baca dalam dua hal. Satu, simbolik. Dua, strategis. Simbolik artinya karena bagaimanapun tokoh-tokoh itu yang didatangi oleh beliau itu punya yang disebut dengan referent power. Artinya kekuatan rujukan bagi figur yang akan bertarung di pilpres. Kekuatan rujukan jangan dinafikan karena ini adalah tokoh kunci, ya kan, dalam konteks pergerakan organisasi, pergerakan umat dan lain-lain. Yang kedua strategis. Strategis tentu terkait dengan nanti penguasaan basis-basis atau halayak-halayak kunci. Contoh misalnya Jawa itu halayak kunci. Pemilih Islam atau Muslim itu adalah halayak kunci. Karena bagaimanapun konfigurasi kekuatan politik nasional kita itu masih memosisikan misalnya pemilih itu kan ada halayak-halayak kunci yang harus kemudian didatangi, penetratif. Dan itu kemudian dalam konteks konsolidasi kekuatan menjadi strategis. Makanya saya bilang kedatangan Pak Jokowi ke sejumlah tokoh itu selain simbolik juga strategis. Ini nanti terkait dengan saya kira polarisasi tadi. Karena polarisasi ini kan sesuatu yang masih sifat cair, dinamis dan butuh yang disebut dengan momentum. Momentum untuk mengonsolidasikan kekuatan dan momentum itu harus kemudian dijaga termasuk juga dikelola. Nah, saya kira kedatangan Pak Jokowi ke basis-basis itu adalah untuk mengelola dan tumbuh nanti harapan publik tentu terhadap figur yang akan dipilih. Nanti eksekusinya tentu pada saat pemilu pilpres mendatang. Tapi misalnya ada masa Muhammadiyah dan masa NU di situ yang juga dekat dengan partai, ada PAN dan juga PKB. Tapi dua-duanya kan sejauh ini belum mendeklarasikan dukungan terhadap PDIP dan juga Nasdem. Mas Willy? Ya, gini Afi, ini kan sudah tidak lagi berbicara partai. Toh Pak Jokowi datang itu langsung ke tokoh-tokoh seperti Pak Solehudin Wahid, Buya Syafi'i, Mbak Khofifah gitu. Dalam artian apa? Ada juga satu lagi setelah ketemu dengan Buya Syafi'i itu Pak Jokowi datang ke Taman Siswa. Ini rangkaian untuk kita berbicara secara skematis itu dalam program Trisakti yang ketiga itu. Bagaimana nation and character building itu dibangun. Kenapa?
tokoh-tokoh inilah yang kemudian selama ini secara kultural menjaga moral umatnya. Nah, ini yang kemudian ingin didiskusikan oleh Pak Jokowi, menyerap apa kira-kira pandangan beliau-beliau yang senior-senior ini, yang sepuh-sepuh ini, untuk kemudian bisa kita bawa dalam sebuah aspirasi bersama. Bukan termasuk dari bagian dari strategi yang Anda katakan tadi, Mas Gun-Gun? Iya, tentu strategi. Bagian dari koalisi dua partai ini yang juga masih menimbang-nimbang akan merujuk ke polar yang mana? Iya, saya melihat ini sesuatu yang niscaya ya dalam konteks strategi, karena sangat susah ya untuk mengatakan bahwa itu bukan bagian dari strategi ya. Bagaimanapun peta pertarungan ini kan juga harus mempertimbangkan pergerakan kompetitor. Dan proses ketemunya Pak Jokowi ke tokoh-tokoh seperti ke Buya ya, dan sejumlah kiai pesantren, itu kan tentu untuk bagaimanapun tentu untuk membangun ya komunikasi politik yang efektif. Dan hasil dari komunikasi politik itu tentu nanti probabilistik peningkatan suara atau perolehan suara. Baik. Kita punya cuplikan, kita simak dulu nasihat dari tokoh Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif tentang pentingnya nilai-nilai Trisakti Bung Karno dan harapan Buya Syafi'i Ma'arif terhadap Joko Widodo. Berikut ini. Trisaktinya Bung Karno itu disampaikan pada tanggal 22 Juni 1960. Jadi berdaulat dan bebas di bidang politik, berkepribadian di bidang kebudayaan, dan berdikari di bidang semua ini sekarang terlantar seluruh. Ini yang mau kita beri. Dan ini bukan hanya Bung Karno, ini cita-cita kemerdekaan sudah. Kalau Anda baca para pendiri bangsa itu jauh sebelum mereka, ini yang dicita-citakan. Dan ini yang terlantar. Kedaulatan siapa yang bank ekonomi sekarang? Siapa yang menguasai perbankan, perkebunan, pertambangan? Itu hampir semua asing atau agen dalam negerinya, yang saya katakan londo ireng. Nah, ini tidak sesuai dengan Trisaktinya Bung Karno. Itu ya saudara ya. Jadi Pak Jokowi sangat paham itu, dan mudah-mudahan juga dari keluarga Bung Karno dukunglah ini ya. Dari seluruh step mana dulu yang harus pertama dilakukan? Apanya? Dari seluruh step yang harus serentak. Dan itu memerlukan pemimpin bukan saja kuat, yang jujur, yang betul-betul dia melarut dan untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Menurut Bapak, Pak Jokowi gimana? Mampu nggak? Menurut Pak Buya? Pak Jokowi mampu nggak? Iya, Anda dukung dong, dukung wartawan, jangan macam-macam, didukung dia. Kalau pendampingnya yang kira-kira cocok saya sendiri. Kalau sudah 5 kali ketemu itu apa? Jangan-jangan juga didapatkan lagi. Itu namanya Anda wartawan kan mengerti bahasa isyarat, ha? Itu. Buya sendiri. Seperti apa Buya? Cawapres. Kalau menurut Buya wakil. Oh, itu dia yang tahu dan Bu Mega yang tahu, saya tidak tahu. Kalau sosok menurut Buya sosok. Ya, ada bahasa eksplisit dan implisit seperti yang dikatakan oleh Buya Syafi'i tadi. Mas Gun, apa yang bisa kita baca dari pernyataan Buya Syafi'i tadi? Ya, saya melihat ya tentu Buya ya sebagai tokoh nasional dengan bijak dia mengatakan bahwa beberapa karakter tentang kepemimpinan ke depan, dan itu saya kira bagus ya. Bertemu dengan Jokowi juga menjadi sinyal positif. Dan kalaupun ada tokoh lain yang datang, itu juga tentu kita harus baca juga pernyataan-pernyataannya. Sebetulnya dari statement-statement implisitnya tadi sepertinya relasinya positif. Relasinya positif. Artinya kalau kita baca, kalau dari relasi positif biasanya juga memberi endorsement positif. Oke. Dari Nasdem sendiri kayaknya udah langsung senyum-senyum nih, Bang Willy. Ini kan tentu koalisi atau dukungan ini tidak hanya aspek material gitu, langsung suara gitu, tapi juga aspek yang harus kita lihat di dalam kultur politik Indonesia itu ada aspek spiritualitas. Nah, datangnya Pak Jokowi ke tokoh-tokoh ulama ini itu juga memenuhi aspek spiritualitas itu. Bahwasanya bangsa Indonesia bangsa yang menghargai para leluhurnya dan menjaga nilai-nilai bangsanya. Buya tadi secara eksplisit bilang bahwasanya kita harus mendukung pemimpin yang jujur. Kita harus kemudian merestorasi Trisakti. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi hari ini juga datang ke Tebu Ireng, ziarah ke makam Gus Dur. Ini juga melakukan suatu dialog gitu. Gus, kami datang, kami mohon izin, kami ingin melanjutkan bangsa ini. Gitu. Baik. Ada kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Ada pertemuan yang bisa dikatakan tidak sengaja, saya tidak tahu harus beri tanda kutip atau tidak. Ada pertemuan dengan JK di Halim Perdana Kusuma dan juga ada Abraham Samad di Bandara Adi Sucipto. Apa maknanya di balik itu? Kita akan lanjutkan pemirsa. Tetaplah bersama kami di Metro Highlights.
Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kita simak dulu pernyataan Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa yang telah diminta untuk menjadi juru bicara pencapresan Joko Widodo. Kalau kita masih melihat ada ketimpangan kekayaan, ketimpangan kesejahteraan, ketimpangan pemerataan, saya rasa kita melihat tidak hanya antar kota desa, tapi juga antar daerah dan juga antar sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kalau saya berharap bahwa pemimpin yang bisa memberikan mediasi supaya ketimpangan itu bisa makin dikurangi, kekuatan dari tadi pro bisnis, saya rasa Presiden itu punya kemampuan untuk mengambil kebijakan yang bisa membangun keseimbangan antar tiga kekuatan itu. Ya, apakah itu ada di sosok Bapak Jokowi, Bu? Ya, saya rasa ketika beliau memimpin DKI harus dilihat bahwa sebagian besar sektor fiskal moneter itu bergerak di wilayah DKI. Tapi kemudian kita melihat keberpihakan beliau kepada masyarakat di daerah-daerah slum area yang dikenal dengan belusuannya Jokowi. Saya rasa itu bisa membangun keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi di sentra-sentra ekonomi dan mereka yang sebetulnya masih membutuhkan penyapaan kesejahteraan. Ini baru di tataran DKI. Tentu kita berharap bahwa pada tataran nasional itu bisa dibangun proses perimbangan yang kira-kira bisa memberikan percepatan pemerataan kesejahteraan tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Tapi Ibu yakin Pak Jokowi sukses gitu, Bu? Saya merasa figur itu ada di beliau. Oke, baik. Bang Willy itu meminta Ibu Khofifah menjadi juru bicara pencapresan Jokowi. Spontan terjadi atau memang sudah bagian dari perencanaan dan strategi tim ses? Ya, memang ini suatu hal yang kita rencanakan dari awal, tapi ini tentu berdasarkan suatu pertimbangan khusus. Satu, Bu Khofifah orang yang mulai dari zaman Gus Dur kita tahu beliau memiliki komunikasi yang bagus, memiliki dukungan yang bagus dan figur Sri Kandi yang representatif gitu. Nah, dan tadi Bu Khofifah bisa menggambarkan bagaimana peran Pak Jokowi selama ini di Jakarta, di Solo, belusuan di slum area gitu. Nah, inilah kita membutuhkan juru bicara yang memiliki kapasitas, yang memiliki representasi benar-benar dari arus bawah gitu, dan mampu mengkomunikasikan apa keinginan Pak Jokowi, apa visi misi Nasdem, PD Perjuangan kepada publik. Sudah disetujui oleh Ibu Khofifah permintaan ini? Kalau melihat sinyal tadi, insya Allah Bu Khofifah setuju. Oke, baik. Kembali tadi pertanyaan saya sebelum kita jeda, ada pertemuan tidak sengaja. Pertama pertemuan dengan Pak JK yang juga digadang sebagai cawapres Jokowi di Bandara Halim Perdana Kusuma, dan ternyata di Yogyakarta di Bandara Adi Sucipto bertemu juga dengan Ketua KPK Abraham Samad yang katanya namanya juga sudah mulai masuk ke bursa cawapres. Mas Willy, ini bisa dijelaskan apa benar gitu di politik ini semua serba pas, serba kebetulan gitu? Iya, ini kebetulan saja. Mas udah siap mau menanggapi? Ya, ini bukan satu hal yang direncanakan tentu. Ketemu Pak JK, ketemu Pak Abraham Samad, saya pikir ini bagus sekali bagaimana bisa tepat ya di hari yang sama gitu ketika mau take off dan juga landing ya. Ini kelihatannya alam merestui kita. Nah, jadi memang soal cawapres kemarin Pak Jokowi sudah bilang juga ketika di gondang dia di DPP Partai Nasdem, nama tersebut sudah ada di kantong beliau dan juga di kantong Pak Surya dan kantong Bu Mega. Kapan kita umumkan, kita tunggu kata Pak Jokowi momentumnya. Momentum seperti apa yang ditunggu sih? Hari baik dan banyak yang penasaran saya yakin. Setelah 9 April tentu, setelah 9 Mei tentunya setelah diumumkannya hasil resmi dari KPU tentang perolehan suara berapa persen segala macam gitu mungkin. Baik, bisa diterima penjelasan itu bahwa ini katanya alam merestui. Saya melihat kebetulan dan tanda petik. Karena ada menggunakan tanda petik. Begitu sibuknya agenda 60 hari jelang Pilpres itu. Dan saya kira kebetulan-kebetulan itu adalah kebetulan yang diciptakan. Tentu diciptakan. Kalau tidak diciptakan, nggak mungkin juga menyempatkan waktu untuk bertemu gitu ya. Dalam konteks berbicara meskipun beberapa menit, tetapi itu menjadi simbolik. Artinya menjadi pesan. Kan pesan politik itu selalu berkonteks ya. Konteksnya sekarang adalah cairnya RI 2.
Karena akan battleground di partai papan tengah nih, dan mereka kemudian menunggu pergerakan semua kompetitor menyangkut RI2-nya siapa. Dan tentu dalam konstelasi seperti ini, pergerakan aktor-aktor ini, maksud saya capres-capres ini akan diperhitungkan juga oleh kandidat lain, termasuk juga oleh pasar pemilih. Kan kita bicara probabilistik tadi, peningkatan atau perolehan suara. Jadi ini kan juga tes pasar juga. Juga tes water. Ya, tes pasar. Karena pasar pemilih itu kan selalu memberi reaksi terhadap panggung ya. Ini kan panggung yang diciptakan. Gak mungkin tidak diciptakan, karena kalau nggak diciptakan ketemunya di lobi-lobi hotel atau di tempat-tempat yang tersembunyi. Oh gitu ya, tidak terlihat oleh media. Iya dong, ini kan demonstratif. Meskipun jedanya cuma sedikit, tetapi menjadi pesan yang kuat bahwa ini loh pergerakan-pergerakannya. Dan itu dibaca sah-sah saja oleh semua orang, multitafsir, tapi konteksnya adalah tentu bagian dari strategi tes pasar juga. Perlukah kemudian tes pasar itu dilakukan meskipun kemarin PDIP dan Nasdem sudah mengatakan sudah mengantongi nama cawapres bagi Jokowi? Ya, mengantongi kan berapa kandidat? 1K, 2K, 3K. ini tentu juga sesuatu yang masih dinamis ya. Dan dalam politik injury time juga masih bisa berubah. Jadi ingat waktu pemasangan kandidat Pilkada DKI pun injury time bisa berubah. Nah, ini tentu juga di level nasional sama aja. Politik adalah soal seni kemungkinan. Jadi kemungkinan itu harus dibaca sesuatu yang dinamis. Meskipun sudah mengantongi di sakunya, tentu pertimbangan-pertimbangan pergerakan, termasuk juga soal misalnya kans ya untuk kemudian meningkatkan suara, dan atau kans misalnya dukungan-dukungan real politik, itu juga tentu akan tetap dipertimbangkan oleh partai. Sehingga kemudian fix siapa kemudian berpasangan dengan siapa. Berapa nama sih sebenarnya yang dikantongi? Benarkah ada 3, masih 2, belum ngerucut ke 1 nama? Ya, ini kan sebenarnya juga publik menunggu memang, karena pertarungan ini juga ditentukan oleh cawapresnya. Tapi yang tadi Mas Gun Gun bilang, apakah ini dinamis segala macam, saya pikir inilah keuntungan Pak Jokowi yang diusung oleh Nasdem dan PDI Perjuangan, di mana kita bisa langsung running. Masalah cawapres bisa menyusul gitu. Kita bisa seperti sekarang aksi-aksi Pak Jokowi bertemu ulama, diskusi, mengumpulkan masalah, mencoba untuk bagaimana mencari jalan keluar dari masalah ini, sudah bisa tidak menunggu-nunggu lagi. Nah, kenapa? Karena kita tidak memainkan pola yang transaksional, last minute baru kita putuskan, enggak. Kita ingin merubah kultur ini, bahwasanya ya seperti yang dibilang Pak Jokowi kemarin, sudah ada nama, tinggal kita tunggu hari baik, bulan baiknya gitu. Ini saya setuju nih, karena di model-model skema koalisi pra-pilpres ini ada beberapa ya. Yang pertama itu yang disebut model 1 tahap, one step law strategy. Ini yang dipakai oleh Pak Jokowi. Jadi 9 April Pilpres, 10 April kemudian sudah gandeng Nasdem. Sehingga itu memudahkan pergerakan, lincahnya pergerakan ke segmen-segmen lain, artinya bukan elit ya, ke grassroots segala macam. Yang kedua model sirkular, model melingkar yang kemudian sepertinya banyak dipakai ini sekarang oleh Gerindra dan PKB. Gerindra kan ketemu banyak pihak itu untuk tentu membangun koalisi tenda besar. Dan ini kan tentu butuh energi ya. Energi bertemu dengan sekian banyak elit lain, partai lain maksud saya. Dan itu waktu kan tidak mudah menyatukan pertemuan mereka. Membangun tenda besar. Membangun tenda besar itu, sehingga kemudian agak kesulitan juga mencari waktu-waktu luang untuk bertemu non elit partai ya. Nah, yang ketiga misalnya model 2 tahap. Ini yang sekarang dipakai oleh Golkar. Ya, artinya dia kemudian tetap ingin memajukan Pak ARB, tetapi juga ada best alternative to negotiated agreement. Nah, itu yang kemudian harus dibaca juga sebagai bagian dari strategi Partai Golkar. Nanti kalau kemudian tidak lolos, skemanya tidak lolos, kan juga memperhitungkan untuk tetap berada dalam koalisi pemerintahan. Nah, itu yang kemudian kita lihat pergerakan para aktor ini, sehingga kemudian menjadi satu bagian yang harus dibaca secara utuh maksud saya. Termasuk juga lincahnya pergerakan Pak Jokowi sekarang ke Jogja, ke Jawa Timur, dan itu saya kira dapurnya sudah selesai. Satu yang menjadi catatan penting dalam konfigurasi politik nasional kita adalah kekuatan struktur sosial tradisional itu masih juga dipertimbangkan oleh pemilih. Itu dia yang menjadi strategi yang harus memang dipikirkan. Lah, lalu kemudian ada pertanyaan, apakah ketika Sabtu dan Minggu Jokowi ini belusukan, kemudian melakukan silaturahmi ke banyak daerah, sementara hari Minggu harus kembali menjadi gubernur, tidakkah ini mengganggu kinerja Jokowi? Jangan dijawab dulu Bapak-bapak dan juga pemirsa, apa kata tokoh NU Salahuddin Wahid soal Jokowi? Kami akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah di
Pemirsa, dalam lawatannya ke Yogyakarta, Joko Widodo menyempatkan diri berkunjung ke Museum Taman Siswa. Jokowi mengingatkan kembali ruh pendidikan sesuai dengan ajaran Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kedatangan Jokowi disambut antusias ratusan anak-anak dan orang tua murid. Jokowi menyampaikan pentingnya meneladani perjuangan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan konsep pengajaran taman siswa langsung kepada Majelis Pawiyatan Luhur. Dalam kunjungannya, Jokowi juga menyempatkan diri melihat ruang yang pernah ditempati oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa sendiri bersikap netral dalam pemilihan presiden kelak dan selalu memberi dukungan kepada setiap kandidat yang memiliki konsentrasi terhadap pendidikan dan juga pembangunan bangsa. Ini merupakan hal yang berkaitan dengan visi kita sebagai manusia, yaitu budi pekerti, yaitu mental, yaitu masalah moralitas. Inilah saya kira yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara yang seharusnya kita kembalikan lagi ke rohnya yang. Sementara itu, pemimpin pesantren Tebu Ireng Jawa Timur, Kiai Haji Solahuddin Wahid menilai Jokowi merupakan sosok sederhana dan punya kelebihan sehingga sejauh ini disukai oleh publik. Oke, dengan pencalonan Jokowi sebagai presiden, tanggapan itu seperti apa? Ya, kita lihat dari berbagai survei kan, memang Pak Jokowi yang paling tinggi ya. Tentunya rakyat sebagian yang cukup besar menyukai beliau, dan itu hak rakyat untuk menyukai siapa juga. Untuk harapan di Pilpres secara umum, seperti apa, Gus? Ya tentunya kita harapkan tidak ada masalah ya. Tidak berjalan dengan baik, tidak ada politik uang seperti kemarin gitu, ada pemilihan anggota DPR, dan mudah-mudahan ya betul-betul menghasilkan pemimpin yang baik, pemimpin yang seperti yang diharapkan. Saya melihat Pak Jokowi ini orang yang apa adanya ya, sederhana. Kalau orang suka dia, tentunya ada sesuatu yang lebih di dalam diri dia. Memang ada catatan jam terbang kurang, tapi nggak jadi masalah. Kalau wakil presidennya punya jam terbang, rasanya ada masalah. Ya, kita lanjutkan dialog di Metro Highlights. Mas Willy, tadi saya sempat menanyakan, ini kan weekend sibuk sekali nih jadwalnya, padat kan, weekend Sabtu Minggu, tapi ketika hari Senin harus kembali menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Apa tidak mengganggu kinerja beliau sebagai gubernur? Ya, tentu itu sudah menjadi konsekuensi. Waktu yang tersedia bagi Pak Jokowi dan tim itu cuma weekend, Sabtu dan Minggu. Senin sampai Jumat Pak Jokowi kembali menjadi gubernur warga Jakarta. Nah, disinilah aspek profesionalitas, dan yang paling penting adalah menjaga amanah. Dan itu yang ditekankan oleh Pak Jokowi berulang kali, saya cuma punya waktu Sabtu dan Minggu. Kalau mau wakil. Nah, maka kemudian kita di tim pemenangan Pak Jokowi membuat sebuah kegiatan, tidak hanya Pak Jokowi yang berjalan, tapi juga Pak Surya, Bu Mega, dan tokoh-tokoh yang ada di PDI Perjuangan dan Nasdem itu juga keliling. Nah, kenapa ini? Apakah ini ada sebuah proses untuk melanggar aturan? Tidak. Pak Jokowi tetap cuma bisa berjalan Sabtu dan Minggu sampai Pak Jokowi mengajukan cuti kepada Pak Presiden. Itu apakah nanti di saat pendaftaran atau di saat diumumkan. Nah, ini kita lagi diskusikan di dalam momentumnya? Di dalam tim. Jadi begitu kita daftarkan Pak Jokowi ke KPU, kita begitu juga masuk surat cuti kepada Presiden. Gitu, Afi. Oke. Masih juga Mas Gun, bagaimana menurut Anda? Apakah ini kan juga menjadi pertanyaan publik, terutama warga DKI Jakarta? Pak Jokowi kan sekarang punya dua label ya. Label sebagai Gubernur DKI dan Capres 2014. Makanya harus benar-benar hati-hati menjaga proporsionalitas waktu. Karena apa? Akan dibaca juga menjadi suatu hal yang negatif oleh terutama warga DKI. Bukan hanya warga DKI sebetulnya, oleh banyak orang. Kalau kemudian tidak hati-hati dalam konteks membagi waktu. Misalnya di jam-jam kerja, kemudian belusukan keluar area DKI misalnya. Ini tentu akan dibaca sebagai pergerakan political publicity untuk capresnya. Dan kalau itu kemudian dibaca eksplisit seperti itu, tentu juga merugikan sebetulnya reputasi Jokowi yang selalu concern pada kerja-kerja yang menjadi tugasnya. Nah, itu kan tentu
dalam jangka panjang juga tidak positif untuk reputasi Jokowi. Kalau misalnya di hari-hari libur ya tentu itu hak Jokowi. Tetapi kalau di hari efektif kerja, seorang gubernur dengan tanggung jawab yang luar biasa itu tentu bukan hanya mendelegasikan kepada wakil gubernur, tetapi juga dia harus ada di garda depan untuk tugas-tugasnya. Hanya sekarang waktunya sangat terbatas, 60 hari, dan ini sangat kompetitif. Dia juga harus betul-betul mengefektifkan mesin pemenangan, terutama di tim kampanye nasionalnya. Dan sekaligus dia juga secara simbolik harus membagi ya proporsi waktunya itu dengan elegan. Jangan sampai kemudian dibaca sangat-sangat ambisius dan melanggar sumpah jabatan untuk mendedikasikan waktunya dalam masa kerja. Iya, mengurusi pekerjaan di Gubernur DKI. Oke. Ada yang mau tambahkan? Iya, justru itu yang benar-benar dipesankan oleh Pak Jokowi kepada tim waktu di Gonang dia kemarin. Saya punya waktu cuma Sabtu dan Minggu. Dan ketika hari kerja, Senin sampai Jumat, saya bahkan menerima keluhan warga, menerima pengaduan segala macam itu sampai jam 3 malam. Oke. Gitu. Sampai kemudian berkorban seperti itu ya, sampai jam 3. Ini untuk konsekuensi. Bukan hanya konsekuensi, ini sudah komit. Gitu. Bahasanya Pak Jokowi masih menjadi kepala daerah DKI Jakarta, maka beliau secara profesional, amanah, menjalankan tugas-tugas beliau. Oke, Mas Gun, ini terhitung kurang lebih sekitar 60 hari lagi jelang Pilpres. Kita tahu bahwa 9 Mei pekan depan akan diumumkan hasil rekapitulasi resmi dari KPU. Pasti akan ada silaturahmi politik berikutnya. Ada catatan Anda apa yang harus dilakukan Jokowi di silaturahmi berikutnya? Saya kira silaturahminya harus sudah semakin di solid stage ya, bukan lagi di brainstorming, bukan lagi di cair-cair gitu, tapi sudah pasti. Itu juga sudah pasti ada dalam skema pemenangannya Pak Jokowi. Setelah rekapitulasi suara sah nasional sudah selesai, ya itu tentu akan menjadi solid stage. Siapa nih yang tadi di kantong itu tentu dikeluarin kan? Apakah itu menjadi kartu truf atau menjadi blunder, itu sangat tergantung pada pilihan-pilihan Pak Jokowi sendiri nanti. Karena RI 2 itu akan menjadi paket yang juga dibaca sebagai bagian dari magnet elektoral atau bukan. Dan strategi pemenangan. Ya, karena kalau RI 2-nya tidak menjadi insentif tentu juga bahaya. Berbahaya. Terakhir Mas Yomi? Sudah pasti apa yang dibilang Mas Gun-Gun tadi, tentu kita akan menghadirkan duit tunggal bagi Republik Indonesia yang bisa mempersembahkan jiwa raganya untuk kemajuan. Perubahan untuk Indonesia hebat, itu tema yang kita usung. Jadi, tapi bagaimana figur Pak Jokowi tentu akan dilengkapi oleh yang selama ini menjadi aspirasi rakyat. Bagaimana dia tetap menjadi seorang negarawan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan juga statement atas waktunya di Metro Highlights. Kita nantikan bagaimana silaturahmi Jokowi berikutnya dan juga nama yang di kantong itu kapan nanti akan dimunculkan, itu juga ditunggu oleh masyarakat. Terima kasih sekali lagi Bang Willy dan juga